Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qattada bihudah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Al mukarramun, para tuan guru, para asatidz, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Akhirul Ustad Imam Busiri, saya panggil Imam Busiri ya, yang Ustadz Adi ya, karena beliau sering membacakan syair-syair yang dikarang oleh Imam Busiri ya. Kita doakan para guru-guru kita semua yang hadir di sini, termasuk para pembina dan pembimbing FKSM, semoga selalu diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki yang berkah, ibadah yang istiqamah, maut yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pejabat pemerintah yang kita hormati, alhamdulillah hadir di sini. Bapak Sekcam, Pak RW, mungkin para RT juga banyak yang hadir ya. Kita doakan para pejabat kita, mereka panjang umur, sehat walafiat, menjadi para pemimpin yang amanah untuk mampu membantu, membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ketua FKSM dan seluruh para DKM sewilayah Kecamatan Serang Baru serta seluruh jamaah yang hadir, berkhusus DKM Musholah Anwarul Hidayah. Ini musholah ya. Oh, gede nih musholahnya. Rasa masjid. Iya, ini musholah rasa masjid ditanya ya. Dulu musholah itu kecil ya. Ada musholah, ada tajuk ya. Ada langgar. Nah, ini yang tidak boleh, sholat di langgar itu tidak boleh. Ya. Kecil tuh musholah, tajuk kecil biasanya ya. Biasanya berdiri di atas empang, pakai umpak gitu ya. Oh, ini mah tuh mewah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan para pengurus dan jamaah musholah Anwarul Hidayah istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya mendapat kehormatan dari FKSM untuk mengisi kajian subling ya. Oh, ada subling, ada lagi di KSB mah tahajud keliling ya. Oh, ya ada subuh keliling, ada tahajud keliling ya. Oh, di KSB iya. Ada kebetulan minggu berikutnya saya ada undangan di KSB itu dalam acara tahajud keliling. Nah, nanti ada lagi duling ya, duha keliling.
ya. Nanti ada juring, ya, juhur keliling, ya, gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah para guru, ya, punya inisiatif bagaimana umat Islam ini kompak dalam rangka memakmurkan masjid melalui sholat berjamaah dan talim. Intinya mah itu. Ini namanya apa saja, isinya tetap adalah ngajinya. Intinya supaya ngaraji sakitu, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asadun nasi hasratan yaumal qiyamati man amkanahu thalabul ilmi falam yatlubu, ya kan. Di manusia yang paling rugi, manusia yang paling sedih pada hari kiamat adalah orang yang diberi umur panjang, badan sehat, ada kesempatan untuk ngaji tapi tidak mau ngaji. Wah, itu asadun nasi yaumal qiyamah. Orang yang paling merugi, orang yang paling prihatin, ya, nanti pada hari kiamat. Na'udzubillahi min. Kita manfaatkan nih, ya, apa yang Allah berikan kenikmatan buat kita, umur panjang, badan sehat, manfaatkan. Ya, di sela-sela kesibukan kita tiap hari mencari nafkah, harus ada waktu, ya, yang kita agendakan untuk ngaji, ya, entah itu seminggu sekali, ya, kalau bisa jangan cuman seminggu sekali, makan aja sehari 3 kali. Kan ada kebutuhan johir, ada kebutuhan batin. Kebutuhan johir, ya, makan rata-rata setiap hari 3 kali. Sedangkan kebutuhan batin itu sebetulnya lebih banyak daripada kebutuhan johir. Masa makan sehari 3 kali, ngaji cuman seminggu sekali, ya, gitu ya. Ya minimal nggak usah banyak lah, ya, seminggu 7 kali lah, gitu ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, kita baca kitab walaupun sebaris atau 2 baris, yang penting ya tabaruk, ya. Biar apa yang saya sampaikan ini bukan aspirasi saya, ya, tapi berdasarkan keterangan yang kita ambil dari kitab-kitab karangan ulama yang sumbernya adalah Al-Quran, hadis, kemudian ijma' dan qiyas, gitu ya. Zatul Quran yunawaru binurillah, zatul hadis yunawaru binurir rasul, zatul kitab yunawaru binuril mu'allim. Al-Quran kalau kita baca, insya Allah mendapat hidayah dari Allah. Amin. Orang yang ingin berkomunikasi dengan Al-Quran, dengan Allah, fal yaqra al-Quran, bacalah Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, artinya kita sedang berkomunikasi dengan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatul hadis yunawaru binurir rasul, hadis, ya, ucapan Rasul, ya, pekerjaan Rasul, ya. Apabila kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yunawwaru binurir Rasul, insya Allah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab kalau kita baca, insya Allah mendapatkan syafaatnya mu'alif, syafaatnya ulama yang ngarang kitab. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ya. Di sini ada keterangan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra bi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asamsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Man utawi sapa wong, ya, barang siapa salat man al fajr ing salat subuh
fi jama'atin, dilakukan dengan berjamaah. Summa qa'ada, lalu kemudian orang itu duduk sebentar. Yazkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asamsu, sehingga terbit matahari. Nah, sudah mulai kan? Tuh, kelihatan kan? Tuh, dari jendela masjid cahaya matahari. Nah, summa sholla, tidak pulang dulu, sholat rakaataini, hanya 2 rakaat saja. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrotin, adalah baginya mendapat pahala ibadah haji dan umroh tamatan, 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 yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Alhamdulillah. Nah, dari keterangan ini, sebaiknya kita melakukan kegiatan seperti hari ini bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi tiap hari. Setuju? Kok berat amat ngomongnya ya, gitu ya, gitu ya. Ongkos naik haji berapa tahun ini Pak Sekcam? 50 langkung. Tuh, 50 langkung, 50 lebih. Kalau kita mau ke Mekah bisa 53 ya Pak ya. Sudah ada pengumuman Menteri Agama, sudah ada. Tahun lalu mah 58, akhirnya 53. Oh, tahun kemarin 58, sekarang 53. Iya, masih digodok, belum matang, masih digodok berarti ya. Iya, iya, mudah-mudahan jadi 25 lagi gitu ya. Amin ya Rabbal. Nah, pertanyaan, mau berangkat ke Mekah? Punya duit 50 juta? Ini aja kita garap nih. Ya. Enggak ke Mekah tapi dapat pahala haji umroh yang sempurna. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajro fi jama'atin. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah subuhnya, ya, di sini atau di masjid masing-masing. Summa qa'ada, duduk sebentar. Ya yazkurullah ta'ala, zikir kepada Allah, ya. Bareng ikut imam, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Imam baca doa, kita baca amin saja, ya, gak usah baca kita mah, baca amin saja. Kata imam, Rabbana atina, amin saja. Fid dunya hasanah, amin saja. Ya, amin doang kita mah, ya. Tuh, ikut imam. Setelah itu musafahah. Jangan dulu pulang, duduk iktikaf, ya, tunggu matahari terbit, ya, tuh iktikaf di masjid, ya, atau buka-buka Al-Quran. Saya yakin semua bisa buka Al-Quran, bisa, saya, ya, buka-buka kitab, ya, bisa kan buka kitab, bisa kan? Iya, buka kitab, ya. Oh, kalau sudah buka Quran masih pegel, matahari belum muncul, muterin tasbih, bisa muterin tasbih. Ya, maksudnya zikir kepada Allah, baca Quran, wirid, ya, tunggu sampai matahari terbit. Nah, ya, matahari muncul, nah, sholat 2 rakaat isyraq. Baru kita mampir di tukang wudhu gitu, ya. Ini mah mikirin wudhu banyak sih, ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ya, amin, 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 pulang wudhu. Sabar dulu, ya, selesaikan dulu tugas kita, zikir dulu, i'tikaf dulu, tunggu matahari muncul, ya kan, sudah kelihatan cahayanya, sholat 2 rakaat, baru kita pulang ke rumah. Praktekkan ini, ya, itu pahalanya seperti ibadah haji dan umroh, tamatan, 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 sampai 3 kali Rasul berkata sempurna, sempurna, sempurna. Kita berangkat ke Mekah, berhaji, berumroh, belum tentu sah, belum tentu diterima, ya.
Tuh, tapi mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah diiringi dengan zikir, itikaf sampai matahari terbit, subhanallah, Allah kasih pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Amin, ya robbal alamin. Mau kita berangkat ke Mekah? Ada duitnya? Alhamdulillah. Kalau kita mau berangkat ke Mekah, daftar belum, duit kagak punya, berangkat apa enggak? Hah? Berangkat apa enggak? Duit enggak punya, daftar belum, pengen ke Mekah, berangkat enggak? Nah, pinter si bapak, pinter nih, pinter, maksa ya kan gitu ya. Iya, ya. Tuh, harus begini jawabnya, jangan enggak. Sok, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam kadua, omongan itu seperti doa. Cocok bapak jawab ini. Orang nggak punya duit, daftar belum, pengen berangkat ke Mekah, berangkat enggak? Berangkat. Nah, bagus ini ya, bagus ini, namanya doa. Duanya dua maksa. Al-kalam kadu dua. Siapa tahu pas bapak bilang berangkat, malaikat lewat diaminkan. Insya Allah besok bapak berangkat ke Cikarang, ke Cibarusah, kemana aja yang penting berangkat ya. Iya, doa itu ya, subhanallah. Urusan ke Mekah mah nasib itu lebih kuat daripada nisab. Orang walaupun banyak duit, kalau tidak ada nasib nggak bisa berangkat. Saya punya tetangga, ini bukan jongeng, kisah nyata. Seberang jalan raya tuh ya, itu tetangga saya tuh harusnya berangkat ke Mekah pagi itu ya, ibadah haji, koper sudah siap, seragam sudah rapi ya. Orang pada kumpul datang, bukannya nganterin dia berangkat ke tenda ya untuk berhaji, bukan ya, tapi takziah. Kenapa? Sebelum berangkat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu pakaian seragamnya digantung di kastop, kopernya digolerin, nggak jadi tuh ke Mekah. Artinya apa? Sudah nisab tapi tidak sampai kepada nasib. Kalau kita pengen berangkat ke Mekah, jangan minta kaya. Kaya belum tentu, kalau tidak ada nasib, mintanya nasib. Kalau sudah nasib, walaupun tidak punya apa-apa, pasti berangkat tuh, minta nasib tuh. Tahun 2011 saya berangkat ke Mekah, ketemu dengan orang Bogor, subhanallah, betul-betul karena nasib. Usahanya apa? Jualan kangkung doang. Saya tanya, kok bisa bapak bisa ke Mekah ladang kangkung? Alhamdulillah pak, ketika saya panen kangkung, saya jual kangkung berikut kebun-kebunnya. Alhamdulillahirabbil ya kan? Jualan kangkung tuh ya. Pernah dengar nggak cerita tukang bubur naik haji? Sinetron itu mah, ini mah kenyataan tuh, tukang kangkung naik haji. Alhamdulillah, masya Allah ya. Tuh malah ada nih di Lampung ya, di Lampung ada orang ke Mekah tuh hajian. Usahanya apa? Ya, jualan martabak, tapi nasibnya bagus. Ketika martabaknya habis, dia pulang nyebrang jalan raya, ketabrak mobil sedan, buang, gerobaknya hancur. Tukang martabak digotong ke rumah sakit, tapi nasibnya baik. Kenapa? Yang nabraknya orang baik, kaya dan dermawan. Dirawat, diobati sampai sembuh tuh, dianterin pulang ke rumahnya. Hanya tukang martabak ini setelah peristiwa itu dia berhenti jualan. Kenapa? Kapok. Ya, kapok. Tapi nasib baik. Kenapa? Yang nabrak datang merasa dia bersalah dan ingin menebus kesalahannya. Waduh, ini gara-gara saya ini jadi berhenti orang jualan martabak. Ingin menebus kesalahannya dengan cara apa? Diberangkatkan tukang martabak dan istrinya naik haji pakai ONH plus. Alhamdulillah, subhanallah. Ini nasib baik namanya.
Kalau bapak pengen berangkat ke Mekah besok jualan martabak. Martabak, ya kan? Itu berangkat, mati berangkat. Orang berangkat naik pesawat, bapak naik keranda. Masya Allah. Nah ini garap nih, ini garap. Subhanallah, ke Mekah harus pakai duit pak, ya kan? Umroh juga pakai duit di atas 30 juta kurang lebih ongkosnya. Tapi kalau kita ingin meraih pahala ibadah haji dan umroh, ini garap. Man shallal fajr fi jama'atin, kerjakan sholat subuh berjamaah, ikut wirid bareng imam. Setelah musafahah duduk sebentar, tunggu matahari terbit, kemudian tutup dengan sholat isyraq, baru kita pulang ke rumah. Praktekan. Pas balik ke rumah isi nanya tumben. Orang mau benar ya dibilang tumben gitu ya. Kemana aja baru pulang? Jawab, ke Mekah dulu. Kita punya dalil sekarang, ke Mekah dulu. Padahal di masjid molor. Masya Allah. Satu. Sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi an Anasin. Man sholla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu baro'atani, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Wa Tirmidzi wa akhraja at-Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis Imam Tirmidzi an Anasin, dari sahabat Anas. Man sholla arba'ina yauman, man barang siapa, sholat orang yang sholat, arba'ina yauman 40 hari, fi jama'atin selalu berjamaah. Subhanallah, hebat ini orang, ini mujahid nih ya, ini mujahid. Man sholla arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa orang yang mengerjakan sholat berjamaah selama 40 hari terus menerus tidak putus, 40 hari. Masya Allah ya. Yudrikut takbiratal ula, berjamaahnya ikut dari takbir pertama, tidak ketinggalan imam, mulai dari takbiratul ihram, bukan makmum masbuk, bukan makmum yang ngebonceng, bukan makmum yang ketinggalan sebagian rokaatnya, tapi dia bermakmum, makmumnya makmum muwafiq, ikut bersama imam dari takbir yang pertama. Itu dikerjakan selama 40 hari. Apa kata Nabi? Kutiba lahu baro'atani, dicatat baginya 2 kebebasan. Baro'atun minan nar, 1 bebas dari api neraka, wa baro'atun minan nifaq, yang kedua bebas dari munafik. Amin ya Rabbal. Sanggup nggak kira-kira? Kurang kenceng ini. Insya Allah di mulut jati berat. Masya Allah. Coba sholat berjamaah selama 40 hari terus menerus tidak putus, masa dapat 2 sertifikat kita. Masya Allah ya. Sanggup? Insya. Kemarin kan Pak Sumawi ke rumah saya tuh ya, teman-teman dari sini banyak yang datang ke rumah tuh. Saya tanya, gimana sholat subuhnya di sana? Oh, jangan ditanya Pak, hebat, jangan ditanya. Pokoknya jamaah musola Anwarul Hidayah, urusan berjamaah jangan ditanya. Semuanya kompak ya, Pak RT-nya kompak, Pak RW-nya kompak, pokoknya di musola Anwarul Hidayah ya. Kalau datang waktu zuhur bedug sudah di masjid, alhamdulillah, Masya Allah ya. Datang waktu asar bedug sudah di masjid, alhamdulillah, hebat ya. Tuh, datang waktu maghrib bedug sudah di masjid ya, alhamdulillah. Oh, bahkan datang waktu subuh bedug mah, nah,
boleh pakai mah ya. Bedug mah sudah di masjid. Pak RW nya di mana? Masya Allah, tabarakallah ya, amin ya Rabbal salli wa sallim iman abahmada salli wa sallim iman abahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sama-sama sholli wa sallim salli wa sallim iman sayang sungguh sayang orang ganteng tidak sholat. Sayang sungguh sayang orang ganteng tidak sholat. Pak RW ganteng tapi suka sholat. Pak RW ganteng tapi suka sholat. Sholli iman ala mada sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man itu namanya politik ya. Susu sayang ya, keburu dingin susu sayang ya. Makanya kita sholawatan dulu ya. Bapak sholawatan, saya minum susu ya. Alhamdulillah. Cuman tadi pas bilang Pak RW ganteng ada yang ketawa ya. Itu ngejek bukan? Ya, amin. Kita doakan Pak RW ahli surga. Amin. Pak RW mau masuk surga mau? Nah, ya. Baik, kita lanjut. Satu lagi. Kita selesai sampai jam semangat amat ini ya. Baik. Sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar kharaja ila bustanin faraja'a wa qad shalla an-nasu al-asra fa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatatni sholatul asri bil jamaah usjidukum annaha iti alal masakin shadaqah. Diceritakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an kharaja ila bustanin, beliau keluar dari rumah menuju kebun ya, kita kan masing-masing hidup punya kegiatan ya, mencari nafkah. Ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di kantor, ada yang jualan di pasar, ada yang ngojek ya, tergantunglah sesuai dengan ya bagiannya masing-masing. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab keluar rumah ya, menuju kebun. Singkat cerita, begitu sahabat Umar bin Khattab paroja'a wa qad shallan nas wal asr,
pulang dari kebun, mendapati orang-orang sudah bubar dari masjid, telah selesai mengerjakan sholat asar berjamaah. Berarti kan ketinggalan tuh sahabat Umar ya, gara-gara ke kebun ketinggalan sholat asar berjamaah. Lalu apa kata sahabat Umar? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kalimat istirja. Innalillah biasa dibaca kapan? Ketika ada musibah, bukan hanya orang meninggal, lagi jalan kemudian kaki tersandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi ngaji tiba-tiba lampu padam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ya. Nah, ada orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi, itu kalimat istirja dibaca ketika ada musibah. Sahabat Umar bin Khattab tertinggal sholat asar berjamaah, inna lillahi wa inna ilaihi, artinya apa? Beliau beranggapan tertinggal sholat berjamaah adalah musibah. Subhanallah ya. Langsung beliau berkata, saudara-saudara saksikan, kebun ini aku jadikan sedekah untuk orang-orang miskin. Subhanallah. Sebagai apa? Tebusan gara-gara tertinggal sholat berjamaah. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Hah? Gara-gara subuh kesiangan. Hah? Habis kebunnya ya, kesiangan dulu ya, habis kebunnya gara-gara ketinggalan sholat maghrib berjamaah, gara-gara ngojek jual tuh motornya, beli lagi yang baru bukan disedekahin duitnya ya. Gara-gara kesiangan ya sholat subuh ya. Gara-garanya malam nonton bola, jual tuh TV-nya. Gara-gara TV ini ya, subuh kesiangan, jual, beli yang lebih gede. Tuh sahabat Umar ya, tertinggal sholat berjamaah beranggapan itu adalah musibah. Gara-gara ke kebun itu, kebunnya langsung ya, dijadikan sedekah untuk orang-orang miskin. Lepas tuh, masya Allah. Kemudian Syekh Hatim Al-Asom, beliau berkata, lau mata li al-abna'u jami'an lakana ahwana tuh ya alaya min pawati haji sholati bil jamaah. Syekh Hatim Al-Asom, kalau saya punya anak banyak, kemudian anak saya semuanya meninggal dunia, lakana ahwana min pawati sholati bil jamaah, musibah itu lebih ringan dibanding tertinggalnya sholat berjamaah. Subhanallah ya. Kita punya anak meninggal dunia, itu musibah dunia namanya, tapi kalau tertinggal sholat berjamaah itu musibah akhirat. Makanya seandainya aku punya anak banyak dan anakku meninggal dunia semuanya, kata Syekh, itu lebih enteng dibanding tertinggalnya sholat berjamaah. Ini mudah-mudahan ya, setelah kita hari ini ngaji lebih semangat lagi berjamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dua kunci kebahagiaan hidup. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah sholat. Isra Mi'raj itu peristiwa iman. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Orang beriman kepada Allah tapi dia tidak sholat, fasik berarti masih ya. Atau orang sholat tapi tidak beriman, sholatnya tidak diterima oleh Allah, karena syarat diterima ibadah itu beriman. Iman dan sholat tidak bisa dipisahkan. Iman
kunci keselamatan. Salat ini akan meninggikan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dan diberi kekuatan untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu saja ya. Nah, jam 7 saya harus sudah ada di rumah sebetulnya jam 7 katanya. Masih ada waktu 5 menit, mudah-mudahan ya diberikan kelancaran oleh Allah, amin. Karena ditunggu oleh jamaah hari ini jam 7 start mau keliling Banten katanya. Nah, ada agenda ziarah ya, karena yang datang ke rumah banyak banget nih ya. Jadi kalau saya nggak hadir, waduh gak enak nih ya, takut saya di demo nanti nih ya sama DKM Musola Anwar Hidayah. Udah, kita ngaji dulu. Ya, kita ngaji dulu tuh. Jam 7 selesai, alhamdulillah. Sekian dan demikian. Yang benar itu semata-mata petunjuk Allah, yang salah adalah kebodohan saya. Oleh karena itu saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doa, ada doa? Ada ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir pada kita sual mukarram.